Kisah Raja Alaungpaya, pendiri dinasti Konbong. Bab 1, anak desa dari Shwebo. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk rumput di dataran atas. Burma, matahari terbit. Perlahan di balik perbukitan, mewarnai sawah-sawah dengan kilauan keemasan. Di sebuah desa bernama Moksobo, kelak dikenal sebagai Shwebo, lahirlah seorang bayi laki-laki pada tahun 1724. Tangisannya menggema di udara, seolah menandai datangnya seorang tokoh yang kelak akan mengubah sejarah negeri ini. Ia diberi nama Aungzea. Anak ini tumbuh di tengah kehidupan desa yang sederhana. Rumah-rumah kayu beratap daun kelapa, aroma padi yang baru dipanen, dan suara lonceng kuil Buddha yang berdentang setiap pagi menjadi latar kehidupannya. Ayahnya, Min Nyosan, adalah kepala desa yang bijak dan disegani, sedangkan ibunya seorang wanita lembut yang penuh kasih. Dari merekalah Aungzea belajar arti tanggung jawab dan kasih sayang. Sejak kecilnya, ia berbeda dari anak-anak lain. Ia tak hanya suka bermain di sungai atau berlari di sawah, tapi juga senang mendengar kisah pahlawan kuno yang dibacakan para biksu di vihara. Setiap cerita tentang raja besar, setiap legenda tentang keberanian ia simpan dalam hati. Tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja di ladang, dan pikirannya tajam karena sering merenung. Dalam diamnya, Aungzea menyimpan mimpi besar, mimpi yang terlalu agung bagi seorang anak desa, menyatukan Burma yang retak, dan mengembalikan kejayaan negerinya yang telah hilang. Bab 2, bayang-bayang runtuhnya Ava. Ketika Aungzea beranjak dewasa, Burma berada dalam masa suram. Dinasti Tongu, yang dahulu perkasa dan menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, kini hancur karena perebutan kekuasaan. Dari selatan, bangsa Mon dari kerajaan Hantawadi bergerak maju, merebut kota Ava dan menancapkan bendera mereka di jantung Burma Hulu. Rakyat hidup dalam ketakutan. Desa-desa dibakar, biksu dipaksa meninggalkan vihara, dan para bangsawan memilih menyerah. Hanya sedikit yang masih memiliki keberanian untuk melawan. Namun di Moksobo, seorang pria muda bernama Aungzea tak sudi menyerahkan tanah kelahirannya begitu saja. Pada tahun 1752, saat usianya menginjak 28 tahun, ia berdiri di bawah pohon beringin besar dan memanggil rakyatnya. Jika kita menunggu raja yang lain datang menyelamatkan kita akan menunggu selamanya, ucapnya lantang. Maka, mari kita jadikan diri kita sendiri pelindung tanah ini. Burma harus bangkit atau kita semua akan hilang di telan penjajah. Ucapan itu membakar hati rakyat desa. Dari petani, pemburu hingga biksu, mereka mengangkat senjata seadanya, bambu runcing, pedang tua, bahkan alat pertanian. Sejak hari itu Aungzea tak lagi sekadar kepala desa. Ia mengumumkan dirinya sebagai Alaungpaya, sang calon Buddha, sang pemimpin agung. Bab 3, bara perlawanan. Pasukan Alaungpaya hanyalah sekumpulan rakyat desa. Namun semangat mereka meluap bagaikan api yang tak bisa dipadamkan.